Beberapa mindset yang menurut aku sudah tidak relate di zaman sekarang. Bukan berarti orang zaman dulu itu salah, bukan, tetapi seiring perubahan, bahkan setiap detik itu terjadi perubahan. Maka menurut aku, ini beberapa mindset yang menurut aku sudah tidak relate di zaman sekarang. Mindset yang pertama, menabung pangkal kaya. Kalian pernah gak sih dulu mendengar bahwa menabung itu adalah pangkal kaya? Semakin kita diajarkan untuk terus menabung, kita diajarkan untuk tabung, selalu tabung uang gitu. Tapi untuk zaman sekarang menurut aku hanya dengan menabung saja tidak bisa membuat kamu kaya. Kamu perlu investasi, membuat uang kamu bekerja untuk kamu. Jika kamu hanya menabung di rekening, di mana setiap bulannya mungkin dipotong, atau mungkin jumlahnya tidak pernah meningkat, kamu akan kalah dengan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun. Inflasi terus terjadi. Jika kamu hanya menabung, uang kamu tidak bekerja untuk kamu. Tapi ketika kamu menginvestasikan uang kamu di sebuah instrumen yang misalnya memberi return sampai 10% per tahun, maka kamu berhasil mengalahkan inflasi. Hanya menabung tidak bisa mengalahkan inflasi. Penting banget kamu punya saving juga, kamu juga berinvestasi, yang dimana juga bisa menghasilkan passive income, bisa menghasilkan passive income dari dividen. Contohnya kalau kamu investasi di saham, kamu bisa mendapatkan dividen atau mendapatkan return berbunga berapa persen gitu. Jadi hanya dengan menabung tidak bisa membuat kamu kaya. Yang mindset kedua, punya mobil berarti kaya. Banyak orang ketika penghasilan mereka mulai naik, mereka membeli sesuatu yang membuat orang berpikir kalau dia orang kaya. Contoh, beli mobil dengan tujuan untuk flexing atau membuktikan kepada orang-orang bahwa kamu orang kaya. Padahal kekayaan sesungguhnya bukan dari apa yang kamu hasilkan, bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari apa yang kamu simpan. Kekayaan yang sesungguhnya bukan berarti kamu punya segala sesuatu yang kamu inginkan, tetapi seberapa banyak yang kamu simpan, seberapa banyak aset yang kamu simpan. Bayangin jika penghasilan kamu bertambah, kamu memutar lagi dana tersebut, misal di investasi, uang itu terus memutar, terus berputar. Jika kamu harus tahu pentingnya aset dan liabilitas. Aset di mana kamu mengeluarkan uang tapi dia juga memberikan kamu uang kembali. Liabilitas tidak memberi kamu uang lagi. Kamu hanya mengeluarkan uang tapi itu tidak memberikan kamu uang lagi. Seperti contoh, mungkin membeli mobil bisa memberikan kamu uang lagi ketika mungkin kamu menggunakan itu untuk kebutuhan kamu. Kalau memang kebutuhan kamu, it's okay. Kalau memang kamu mau membuat itu bisnis seperti jasa driver, itu mungkin bisa disebut dengan aset. Tapi kalau hanya untuk flexing, hanya untuk pamer, itu tidak bisa dikatakan aset. Mindset yang ketiga, kuliah untuk mencari gelar atau untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Mindset yang dulu berpikir bahwa dengan kuliah kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan gelar, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Menurut aku, kuliah bukan hanya sekedar tentang itu. Kalian pernah gak sih mikir, kalian pernah gak sih kayak, ngapain kamu sekolah S2, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ujung-ujungnya ngapain kamu kuliah S2, tapi ternyata kamu bekerja tidak relate dengan jurusan kamu. Menurut aku itu salah. Karena kita kuliah, setiap orang berhak untuk pendidikan. Setiap orang berhak untuk berpendidikan tinggi. Mau kamu perempuan, laki-laki, setiap orang tanpa terkecuali itu berhak atas pendidikannya. Menurut aku kuliah, tergantung kalian, kuliah memberi kita banyak hal. Memberi kita wawasan, skill baru, networking. Dan menurut aku, pengetahuan itu penting. Dan pengetahuan bukan hanya bisa didapatkan melalui kuliah, melalui apapun, banyak hal gitu. Jadi
Kalau memang seseorang memilih untuk kuliah, bukan berarti mereka harus mendapatkan pekerjaan lebih tinggi, yang berpenghasilan lebih tinggi. Atau bukan berarti mereka nggak boleh bekerja di luar jurusan mereka. Itu terserah mereka. Karena gini loh, kuliah itu bukan hanya untuk mencari gelar atau mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi. Tapi lebih dari sekedar itu, kita bisa mendapatkan wawasan baru, skill baru, wawasan atau pengetahuan yang kita dapatkan itu mungkin kita bisa salurkan kepada generasi berikutnya. Karena menurut aku, mindset itu penting banget. Jadi kita bisa mendapatkan mindset-mindset terbuka, mindset-mindset baru, sehingga kita bisa menyalurkan atau mendistribusikan pengetahuan atau mindset tersebut kepada generasi berikutnya gitu. Mindset yang keempat, bekerja tanpa memprioritaskan kesehatan. Banyak sekali, dulu aku juga mikir kayak ketika aku bekerja sambil kuliah dulu, aku kuliah di pagi hari jam 7-an sampai jam 1-an, terus aku kerja, pulang ke rumah langsung siap-siap mandi kerja, langsung kerja sampai jam 12 atau jam 11 malam. Terus siklus itu terus berjalan selama 4 bulan. Nah, di sana aku nggak ada waktu untuk, mungkin kadang aku keramas juga jarang, terus juga pokoknya aku punya waktu untuk diri aku sendiri itu jarang banget. Bahkan kayak mungkin sekedar healing gitu nggak pernah gitu, bahkan olahraga nggak sempet gitu. Tapi aku sekarang sadar bahwa perlu kita membuat keseimbangan antara bekerja dan juga kesehatan. Dan sesibuk-sibuknya kalian bekerja, kalian harus, setidaknya kalian punya waktu untuk diri kalian berolahraga, untuk self care, merawat diri kalian. Untuk olahraga, misal kalau kalian pasti libur seminggu sekali kan, kalian sempatkan waktu untuk berolahraga, sekedar lari pagi 1 jaman mungkin seminggu sekali, atau kalau kalian sempat mungkin setiap hari kalian bisa resisten training selama 10 menit. Tidak membutuhkan banyak waktu untuk berolahraga, yang penting kalian konsisten. Penelitian menyebutkan bahwa waktu dalam sepekan kita harus olahraga dalam waktu 150 menit, jadi total dalam 1 minggu itu 150 menit. Alangkah lebih baik jika tidak dilakukan dalam satu waktu. Contoh, mungkin penelitian menyebutkan 150 menit, tapi nggak harus kalian harus 150 menit, tapi kan mungkin kalian bisa mendekati kalau kalian sibuk banget. Tapi jangan lakukan dalam satu waktu. Contoh, di hari Minggu kalian libur, kalian langsung olahraga 150 menit. Itu bikin kalian kayak apa ya, ketika kalian nggak pernah olahraga tapi langsung olahraga berat, itu tubuh kalian bakal kaget banget. Kalau lebih baiknya kalau kalian konsisten sebentar, mungkin olahraga 10 menit atau 15 menit, nggak langsung olahraga berat. Jadi tubuh kalian nggak bakal kaget. Penting juga mungkin kalian tidur yang cukup. Ya mungkin untuk tidur yang cukup nggak gampang, nggak semua pekerjaan bisa memberikan kalian waktu tidur yang sehat, seperti mungkin 8 jam, 7 jam, atau mungkin beberapa pekerjaan mengharuskan kalian untuk lembur, di mana begadang ya. Seorang dokter pernah bilang kalau tidur kamu, asalkan tidur kamu itu tidak terbuang sia-sia, karena penting banget ya. Kalau tidur kamu untuk bekerja, ya it's okay. Mungkin suatu saat ketika kamu sudah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, sudah memiliki dana untuk kebebasan finansial, kamu bisa keluar dari pekerjaan kamu dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu, terutama yang bisa menjaga waktu tidur kamu terutama ya. Tapi kalau kamu membuang waktu tidur kamu hanya untuk main game yang dimana tidak bermanfaat, dan itu juga wasting time. Jadi manfaatkan manfaatkan dimana kalau kamu belum punya waktu tidur yang cukup, pastikan waktu tidur kamu itu bukan terbuang karena hal-hal yang tidak berguna. Itu dia mindset-mindset yang menurut aku sudah tidak relate di zaman sekarang. Kalau video ini bermanfaat, please jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and see you on the next video. Bye-bye.